di atas segala sesuatu. Sebelum bumi dibentuk, sebelum waktu mulai berdetak, ada Dia, Elohim yang kekal. Tak terlahir, tak berawal, tak berakhir. Ia bukan ciptaan, Ia pencipta. Ia bukan makhluk jasmani, Ia roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah adalah roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ia melampaui ruang, Ia melampaui waktu. Tak ada satupun yang bisa menatap wajahnya, sebab terangnya menelan setiap cahaya. Seperti yang tertulis, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Namun dari kekekalan itu, terdengar satu suara, suara yang mencipta, yang berkata, "Jadilah terang." Dan terang itu pun jadi. Itulah firman-Nya, firman yang hidup, firman yang keluar dari Allah, namun tetap adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Melaluinya segala sesuatu dijadikan. Tidak ada yang jadi tanpa Dia. Ia adalah sumber hidup, dan hidup itu terang bagi manusia. Tapi dunia yang gelap menolak terang itu. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah jatuh ke dalam dosa. Kemuliaan yang dulu bersinar pudar. Dosa memisahkan manusia dari penciptanya. Seperti firman di Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Allah yang tak terlihat memilih jalan yang tak pernah terpikir manusia. Ia turun. Ia tidak mengutus malaikat. Ia tidak memakai nabi. Ia sendiri datang. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, yang kekal, masuk ke dalam waktu, yang tak terhingga, mengenakan kefanaan, yang maha suci, berjalan di tengah debu dunia. Ia lahir bukan dari keinginan laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Tubuh manusia itu bukan sekadar wadah, tetapi pernyataan kasih Allah kepada manusia. Ia makan, ia haus, ia menangis. Ia bukan ilusi, ia benar-benar manusia. Tapi ia tidak berdosa, sebab darahnya kudus. Ia datang bukan untuk disanjung, tapi untuk menebus. Ia menyembuhkan yang sakit, Ia mengampuni yang berdosa, Ia membangkitkan yang mati. Namun dunia tetap menolaknya. Mereka berkata, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Maka mereka marah, sebab ia menyebut dirinya Allah. Tapi ia tidak berdusta, sebab ia memang firman yang kekal. Lalu ia diserahkan, dipukul, dihina, disalibkan. Tubuh manusia itu, yang adalah firman dalam daging, tergantung di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 6-8, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Elohim tidak bisa mati, tapi tubuh manusia itu bisa. Maka yang mati bukanlah keilahiannya, melainkan kemanusiaannya. Ia menanggung kutuk supaya kita dibebaskan dari maut. I Petrus pasal 3 ayat 18. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Maka salib itu bukan kekalahan, melainkan kemenangan tersembunyi. Ketika dagingnya mati, kuasa dosa dikalahkan. Ketika darahnya menetes, pintu surga terbuka bagi mereka yang percaya. Elohim tetap roh, Ia tetap tegak, tetap kudus, tetap tak berubah. Tapi kasih-Nya jadi terlihat di wajah Yesus Kristus. Ia firman yang menjadi manusia, Allah sejat yang burun cupomi, untuk menebus manusia yang giran. Firman yang menghidupkan, kini juga menegus. Firman yang berfirman, Ki berteriak di salib, sudah selesai. Dari kayu salib lahir pengharapan baru, dari darahnya lahir kehidupan kekal. Dan hari ketiga Ia bangkit, firman hidup kembali, bukan lagi dalam gadin fana, tapi dalam kemuliaan kekal. Elohim tetap sah, roh, kini dan selamanya. Kini disalgi lihat, disentuh, dan dikenang. Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia.